Faisal, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN, Sultan Hasanuddin Jambi. Saya mahasiswa bimbingan Bapak Imran Maryadi, STHI, MPDI. Kali ini saya akan memaparkan prinsip new normal dijelaskan Rasulullah SAW 14 abad silam. Dan ini merupakan video ketiga saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir-akhir ini, hampir setiap orang membicarakan new normal sebagai fase kelanjutan dari karantina mandiri dan beberapa protokol kesehatan lainnya. New normal secara faktual di lapangan sebagai cara hidup baru di tengah pandemi virus corona. Badan Bahasa sudah memberikan istilah Indonesianya, yaitu kenormalan baru. Namun, tampaknya masyarakat lebih senang menggunakan istilah new normal. Mungkin yang lebih tepat dipakai dalam era new normal itu al-ta'ayush atau hidup berdampingan, bukan berdamai dengan COVID-19. Sebab menurut para ahli epidemi, virus corona akan tetap eksis dalam kehidupan kita. Padahal roda perekonomian harus terus berjalan. Umat beragama harus bisa lagi melakukan ibadah di tempat peribadatannya. Para pegawai harus segera masuk kantor lagi, siswa, santri, dan mahasiswa harus segera kembali ke lingkungan belajarnya. Semua orang juga harus kembali kepada pekerjaan rutinitasnya. Karena itulah, tidak ada jalan lain. Kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19 sekalipun tetap bermusuhan. Setuju atau tidak setuju dengan istilah dengan new normal, Rasulullah SAW 1400 tahun lalu telah memberikan petunjuk sebagai protokol kesehatan dan rujukan dalam kondisi wabah yang sedang menerpa. Petunjuk Nabi SAW yang berhubungan dengan perilaku dan etika pergaulan sehari-hari antara lain dijelaskan dalam hadisnya sebagai berikut. An Abi Sa'idin Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada beberapa pendapat pemaknaan darar dan dirar. Ada yang memaknai darar itu perbuatan yang membahayakan diri pribadi, sedangkan dirar adalah perbuatan yang membahayakan orang lain. Ada lagi yang memaknai darar itu perbuatan yang bisa menimbulkan kerusakan kepada orang lain, dan dirar adalah membalas kerusakan dengan kerusakan lain, baik disengaja maupun tidak. Al-Khasani mengartikan darar itu perbuatan yang menguntungkan diri pribadi tetapi mencelakakan orang lain. Sedangkan dirar adalah tidak menguntungkan kepada diri pribadi tetapi bisa membahayakan orang lain. Ibnu Utsaimin mengartikan darar itu perbuatan yang membahayakan tanpa disengaja, sedangkan dirar adalah perbuatan yang direncanakan. Terlepas dari berbagai pemaknaan tersebut, baik dadar ataupun dirar dilarang oleh ajaran Islam. Adapun kontekstualitas hadis ini dalam era new normal bahwa kita dianjurkan tetap bekerja, tetapi harus dipikirkan terlebih dahulu apakah pekerjaan itu bisa membahayakan pada diri pribadi dan orang lain atau tidak. Jika bisa membahayakan, maka harus dicari caranya supaya tidak membahayakan. Misalnya kita bekerja dalam keadaan batuk dan sering bersin. Jelas hal ini bisa membahayakan diri kita ataupun orang lain. Maka langkah preventif sesuai hadis itu, yang bersangkutan tidak usah berangkat kerja ataupun jika harus bekerja, dia harus pakai masker dan rajin mencuci tangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.